Jadi lain kali kalau ada, saya pernah punya ada saudara satu, saya tidak perlu sebutkan nama. Tidak hati-hati benar. Kredit motor, macet, kemudian dia anggap sepele saja. Sekarang ini dia mau kredit dimanapun di blacklist semua. Betul ya Pak? Saya baru tahu ini kemarin. Saya dengan istri saya kami ke Surabaya, kami lihat ada rumah, kami mau beli rumah, tapi mesti KPR. KPR di bank Pak itu kami ke BCA karena dia punya bunga paling rendah. Tapi yang saya maksud begini, dari BCA dia pertama dia berkata kami mesti lihat legalitas dari usaha bapak. Kemudian dia masuk ke Bank Indonesia. Kemudian dia lihat kita punya jejak kita punya keuangan selama kita urusan dengan bank. Besoknya dia keluarkan apa hasilnya? Clear itu artinya tidak ditemukan satu cacat celah di sana. Maka proses boleh dilanjutkan. Jadi Anda lihat ini. Kenapa penting kalau kita dengan rekanan kita di bank jaga baik-baik ini. Jangan berpikir bahwa nanti saya tidak beres dengan BRI, saya pindah ke Bank NTT. Engkau tercatat di Bank Indonesia, sekali engkau di blacklist, engkau tidak bisa ke bank manapun. Kecuali kau bikin bank sendiri. Ya jadi, kenapa saya mau ceritakan Anda ini? Orang di dalam hidup ini mesti punya mimpi besar ya, dengar. Makanya kenapa saya mau lihat orang yang calon orang-orang maju dalam usaha dari air muka ini kelihatan. Dari air muka. Orang kalau muka itu panjang seperti pepaya, tidak ada senyum memang. Muka kering, hanya mata yang berkedip-kedip. Anda bahwa masih ada nafas gitu. Kenapa saya bilang Anda ini? Saya punya teman-teman yang masih muda dan berhasil, jauh lebih berhasil dari saya. Itu mereka punya pergaulan luar biasa. Mereka punya kepribadian yang luar biasa. Mereka selalu cari teman baru, Mereka lihat orang-orang yang lebih berhasil, mereka tidak iri dengan orang. Mereka belajar dari orang itu, bagaimana cara. Tapi kita kadang-kadang di KFA ini kalau ada yang lebih maju dari kita bikin kalau bisa dia lebih hancur dari kita. Akibatnya kita tidak pernah maju. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah usaha apapun itu punya peluang untuk berhasil, tapi engkau tidak bisa kerja sendirian. Ingat ini baik-baik. Saya kasih contoh. Kemarin ada salah seorang teman saya, dia berkata, saya mau usaha es campur. Oke, saya tanya dia, mau usaha di mana? Dia bilang, saya mau buka di depan gereja Sasi. Saya bilang bisa. Tapi saya bilang dia begini, itu tempat terlalu sepi. Kalau kau buka di sana, bisa jalan, tapi mungkin sedikit hasil. Saya bilang begini nih, di tempat depan kita KCS Smart, di depan digital printing ada tempat, kamu buka di situ. Setelah dia buka, baru jam 11, es campur sudah habis. Dia bilang kalau saya buka di Sasi, sampai malam belum tentu habis. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah dia datang bergabung dengan kita punya kelompok usaha di situ yang sedang dalam keadaan bergerak maju. Nah ini penting ini. Kalau engkau tidak menempel di orang yang punya jaringan kuat dalam usaha, engkau bisa maju tapi kansnya kecil sekali. Tapi engkau harus belajar usahamu itu engkau tempel di orang yang punya usaha yang lebih besar. Maka tiba-tiba usahamu itu akan terangkat oleh usaha orang itu. Jadi jangan pernah berhenti bangun hubungan dengan orang lain. Apalagi kalau kau lihat bahwa orang ini punya usaha yang maju, dekati dia, apakah kita bisa bekerja sama? Saya kasih contoh ya. Anda lihat saya di belakang itu ada 5 orang tukang yang tidak kelihatan, yang bikin etalase. Anda tahu etalase kaca ya untuk toko. Orang bilang saya begini, kalau orang sudah beli satu etalase untuk kiosnya, masa dia mau beli lagi besok? Kan cuma beli satu. Tapi Anda lihat ya, saya punya 5 orang. Satu orang satu bulan bisa bikin 30 etalase, satu hari satu. 5 orang kali 3, 150 etalase. Jual kemana? Orang KFA satu bulan paling beli 20. Yang 130 ada di mana? Yang 130 itu laku di Kupang. Lalu bagaimana cara jualnya? Saya sewa sebuah tempat kecil di Sabang.
bekas kios orang yang tidak terpakai. Saya modalnya satu spanduk, jual etalase murah. Dari mana datangnya? Tiap hari saya punya oto 4 tronton pergi buat semen di Kupang. Dia jalan kosong. Dia mau muat kan tidak muat, solarnya sama. Saya suruh mereka buat etalase dari KEF. Sampai di Kupang diturunkan, pergi buat dia semen. Pulang, besok muat lagi. Maka 100, ada banyak. Kalau saya harap pasar di KEF cuma 30. Tapi di Kupang ada pasar yang luar biasa tanpa saya harus pindah ke Kupang. Apa yang saya mau katakan? Hanya dari satu usaha saja, ini sudah bisa menghidupkan berapa banyak orang. Jadi artinya begini, yang saya maksud begini. Di dalam usaha itu dibutuhkan kemampuan untuk melihat peluang. Dan sesuatu yang kau latih di dalam hidup ini, engkau akan jadi ahli di sana. Kalau kau tidak biasa melatih kemampuan untuk melihat peluang, engkau tidak lihat apa-apa. Engkau tidak lihat apa-apa. Yang kau bisa nanti orang jual bensin eceran di pinggir rumah, engkau juga bawa jerigen, beli di pom bensin, jual jerigen. Tidak ada perkembangan di sana. Tapi kalau kau bisa membaca peluang, ada terlalu banyak peluang yang ada. Hanya karena kau belum melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Jadi apa yang saya mau katakan? Usaha kita ini ya, saya tidak tahu sekarang kita punya usaha apa. Tekuni baik-baik dan cari tahu apakah usaha ini bisa berkembang lebih baik, bagaimana caranya. Tanya orang, dengar ya. Ada orang terlalu percaya diri. Dia berpikir dia paling tahu. Ada satu orang, saya tahu usahanya parah betul. Saya pada waktu bicara dengan dia, saya mau coba untuk membagikan dia pengalaman seperti itu. Tapi saya baru mau ngomong, dia sudah tahu semua. Dia sudah tahu semua, saya belum ngomong, dia sudah tahu semua. Tahunya itu yang dia punya usaha hancur. Jadi kebanyakan orang tidak berhasil karena sok tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Sampai hari ini saya terus belajar dari banyak orang. Saya terus belajar. Jadi karena itu, yang saya mau katakan buat teman-teman adalah, apapun usahamu sekarang ini ya, pelajari baik-baik usaha itu, apakah dia punya kans untuk maju atau tidak. Kemudian tanya orang. Kemudian belajar dari YouTube ini, apakah usaha ini lebih baik lagi, bagaimana cara kelola. Terus belajar, poinnya ada di sini. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau Anda berhenti belajar, usahamu akan seperti bonsai. Tahu bonsai ya? Bagus, tapi kecil terus. Bagus, tapi kecil terus. Jadi karena itu, ini saja yang saya mau sampaikan buat kita di sini adalah, apapun usaha kita, ingat baik-baik, belajar berpikir besar. Dan orang kalau usaha itu harus bersemangat. Harus bersemangat. Jadi artinya kegagalan tidak ada masalah. Selama kau masih mau bangun dan mencoba lagi. Sebab ada banyak orang gagal harus tidak mau bangun lagi. Tidak mau bangun lagi. Ya, jadi usaha ini kalau Anda tidak kelola baik-baik, berapapun modal yang diberikan, habis. Dan saya mau kasih tahu satu ya. Kita punya budaya di timur ini, terutama di TTU ini, hati-hati. Saya selalu ngomong di mana-mana. Kita punya budaya adat, kita punya budaya kumpul keluarga, kita budaya itu bisa menghabiskan seluruh kita punya kredit di BRI. Karena orang selalu bilang begini, nanti orang bilang apa? Jadi uang tidak ada kredit untuk kasih, engkau siap-siap untuk celaka. Jadi karena itu kalau engkau sudah ambil kredit dari BRI, kadang-kadang mesti pelit sedikit. Kalau engkau tidak mampu, omong bahwa saya tidak mampu. Engkau tidak bisa hidup menurut apa kata orang. Sebab pada waktu engkau kredit macet, tidak ada orang datang dan buka dompet dan tolong engkau. Tidak ada. Jadi karena itu, kalau mau maju itu kadang-kadang perlu pelit sedikit. Orang mau bilang apa, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa maju. Sebab kalau engkau mau maju, engkau perlu modal. Dan modal itu kalau bank kasih, kan ada aturan lain. Dan itu begitu engkau terima, itu beban. Kalau kau tidak kelola baik-baik, sekali kau terjerat, tidak keluar. Saya kenal banyak orang pakai kredit sampai limit. Akhirnya tiap bulan hanya bayar bunganya, usahanya tidak ada, asetnya juga tidak ada. Begitu. Jadi ini saya punya bagi pengalaman bagi Anda, dan saya ketua Kadin PTU. Kenapa saya mau jabatan ini? Ini sebenarnya cari kerjaan saja.
Lebih baik kita urus usaha, kita pergi pesiar dengan keluarga, begitu. Ini cari kerja, tapi tidak apa-apa. Kalau saya punya pengalaman ini bisa membuat engkau maju, saya sangat bahagia sekali. Ya, dan saya mau katakan bahwa dunia usaha ini masih terbuka luas sekali setelah pandemi ini ya. Saya tadi cerita Pak Habib, saya punya anak yang semester 6, saya bilang dia begini, kamu mesti belajar bisnis seperti Anda ya, para pemula. Ini anak saya sendiri nih, saya bapaknya. Saya bilang kamu mesti usaha. Mau usaha apa ya? Saya dengan dia browsing beberapa peluang, saya bilang ini bisa ya. Apa itu? Cetak lukisan dan foto ukuran besar. Sebab orang kalau foto keluarga yang sampai ukuran di kanvas 1x2 meter dipajang di ruang keluarga, orang harus ke Jawa, minimal ke Bali. Sebab mesinnya tidak ada, kupang juga tidak ada. Saya bilang ke dia, kamu urus ini. Sebab ini mesin harganya 165 juta. Saya bilang ke Bu Risma dari BRI, kasih kredit ke anak saya 170 juta. Cool. Saya bilang dia begini, ini kamu langsung belajar praktek memang. Papa mau lihat bagaimana kamu kelola. Maka dia bikin pembukuan. Belanja bahannya sekian, nanti tenaga kerjanya sekian. Terus pasarnya dia mulai belajar. Dan dia belajar ternyata, saya tunjuk dia, kamu lihat ya. Ada orang dari Bandung cetak lukisan, jual sampai Papua. Dia cetak di Bandung, dia jual sampai di Papua. Ada orang Bandung cetak di Bandung, jual sampai di Medan. Kamu harus bisa cetak di Keva, jual sampai di Aceh. Kemudian saya tanya dia, bisa kok? Bisa. Lihat ya. Artinya begini, peluang ini kita mesti lihat baik-baik. Saya bilang ke dia, kamu tahu ini pasarnya apa? Yang pertama, mesin ini di Kupang juga belum ada. Dia bisa cetak sampai kita punya pori-pori tubuh juga kelihatan tajam. Jadi berarti, saya bilang ke dia, ini kalau kamu sudah punya, orang-orang wisuda ya, pasti datang. Karena kamu bikin studio yang bagus. Jadi orang datang dengan dia punya seragam, ya, dia perlu foto yang bagus dan bisa cetak di kanvas dan bikin dengan bingkai yang bagus. Dan waktu saya cari bingkai, Surabaya tidak ada, Jakarta tidak ada, di Kediri ada. Ternyata orang Kediri impor bahan ini dari China. Dia tidak perlu tinggal di Surabaya, dia tidak perlu tinggal di Jakarta, dia tinggal di Kediri. Sehingga kita beli dari Kediri, kirim ke Surabaya, masuk kontainer kita di sana. Tapi Anda lihat ya, di Jawa itu orang hanya toko bingkai saja sudah bisa hidup. Orang baru lukisan dia bikin bingkai, orang ada foto dia bikin bingkai. Tapi apa yang saya mau katakan pada Anda? Peluang ini selalu ada. Maka jangan sibuk hanya tentang lihat orang punya status Facebook, orang punya status Instagram, 1.7 dia punya muka, semua komen, cantik lagi. Saya sampai hari ini saya punya Instagram, Facebook tidak ada. Saya pernah lihat saya muka satu kali, tapi tidak pernah aktif sampai hari ini. Orang tangan di handphone hanya untuk komentar saja. Ini buang waktu kalau bagi saya. Lebih engkau lihat ada usaha-usaha di YouTube apa ya itu. Ada orang begitu, orang muncul dia langsung komen memang. Saya ini orang 24 jam tidak tidur. Dia tiap hari tangan status saja. Jadi apa yang saya mau katakan? Begini, itu bukan berarti tidak boleh, itu hobi. Ada orang berkata kalau ini Instagram dan Facebook tutup, kami jumati memang. Tapi yang saya maksud begini, masukkan di Instagrammu usahamu, begitu ya, di Facebookmu usahamu. Kemudian minta petunjuk dari orang. Apakah ada masukan buat saya? Maka orang akan dengan senang hati. Waktu kami baru mulai usaha dulu, kami ambil barang di Sinar Bangunan Kupang. Istri saya minta ambil hati orang. Orang yang pintar ambil hati orang selalu maju. Ingat ini baik. Karena ambil hati orang itu tanda kerendahan hati. Dia telepon bos Sinar Bangunan di Kupang, namanya Cimiko. Istri saya bilang begini, wah Cimiko ini hebat ya, kok punya toko begini besar. Dia bilang, Yud, dulu Cimiko ini jual kue di pinggir jalan. Tapi Cimiko bisa berhasil begini, saya bagi kamu rahasianya. Maka dalam setengah jam dia cerita pada istri saya, kelola usaha itu harus begini. Tidak
Yang perlu hanya kerendahan hati dan berkata, puji-puji sedikit orang. Coba lihat pengalaman bagaimana maju. Maka orang senang sekali. Tapi kalau engkau rasa kau lebih hebat dari orang, selesai cerita. Selesai cerita. Ya, jadi karena itu, belajar dari orang. Tanya dari orang. Begitu. Jadi ini yang saya mau katakan. Anak saya sekarang, dia lagi coba. Saya bilang, kamu cetak foto, cetak lukisan rohani. Kau bikin katalog, ada ratusan, dia boleh download foto-foto gambar-gambar rohani dari seluruh dunia. Ada ratusan gambar yang bagus-bagus dan orang bisa pilih, kemudian dia bisa print dan dia bikin bingkai. Dan saya bilang, pergi pameran di Kupang. Di mana? Di Lipo Mall. Sewa dia punya hall bawah, bawa lukisan-lukisan, bawa kartu nama semua, pameran di sini. Maka pasar Kupang akan cari kamu dimanapun kamu ada, walaupun kamu ada di Java. Orang tinggal kirim filenya, kamu cetak kirim buat dia. Apa yang saya mau katakan? Peluang yang begini, ini yang kita mesti ambil. Kita tidak usah terpaku hanya sekedar karena saya bisa bikin keripik pisang, saya harus usaha keripik pisang. Saya mau kasih tahu Anda, kalau cuma bikin keripik pisang, saya juga bisa. Tinggal iris pisang, kasih panas minyak, lempar ke masuk, sudah jadi keripik pisang. Tapi keripik pisang yang enak sampai orang antri mau beli itu tidak gampang. Tidak gampang. Nah, banyak orang baru bisa bikin keripik pisang, sudah bisa bilang, saya mau bikin keripik pisang. Bisa, tapi belum tentu laku. Tapi ada usaha yang lain yang saya tadi bilang. Jadi jangan berpikir bahwa karena saya hanya bisa bikin ini, harus selalu itu. Tidak, tidak. Usaha ini apa saja yang penting bisa memberi keuntungan buat kita. Anda tahu, orang di platform digital, ada orang tidak punya toko sama sekali. Dia buka, contohnya dia mengatakan, saya bisa jual ini, obeng ini bagus, ini saya. Apakah dia punya? Tidak. Orang beli, dia datang ambil di tempat kita, dia kirim. Nanti orang bayar dia, boleh dia bayar kita. Tidak perlu dia punya toko, tidak perlu. Dia hanya kelola bagus-bagus, ada gambar bagus-bagus itu ya. Barangnya dia ada. Kalau Anda pergi ke Jakarta, coba pergi satu mall namanya Roxy Mas. Itu pusat handphone di sana. Tokonya kecil-kecil, hanya ada 2 etalase begitu. Tapi coba kau tanya dia, handphone apa yang dia tidak punya? Semua ada, mau iPhone juga ada. Kemudian setelah dia harga, dia berkata begini, Bapak dulu dia kasih aku satu, supaya kau duduk enak dong. Saya pergi ambil di gudang katanya. Begitu dia keluar, Anda tahu dia kemana? Dia pergi, ada agen iPhone punya gudang di belakang. Dia pergi ambil, datang kasih kamu bayar, dia pergi store modalnya di itu iPhone punya gudang, dia dapat untung. Tidak perlu dia punya stok iPhone. Dia hanya jadi makelar saja. Makelar itu hanya cuma penghubung saja. Makanya jangan heran ada orang sekarang yang cuma jadi perantara saja. Cuma jadi perantara. Ini yang saya mau ceritakan. Jadi jangan pernah berpikir usaha itu harus kalau saya bisa bikin minyak serai, harus minyak serai terus sampai kita berbau serai semua. Tidak harus, dengar baik-baik. Zaman sekarang bisnis itu bisa apa saja. Yang penting kita dari Kefas. Kurang modal, BRI ada. Betul ya Pak Abi? Anda mau modal berapa? Dikasih loh. Saya cerita Pak Abi, baru-baru ada orang dari bank lain datang menawarkan saya dengan istri saya. Pak Yanto mau 10 miliar, kami kasih sekarang. Saya bilang, Pak, kami dari BRI sudah lama. Kecuali BRI tidak layani kami lagi. Kalau BRI masih layani kami tidak pindah ke lain hati. Ini bikin meleleh. Ya, jadi artinya itu ya, Anda lihat. Kenapa saya katakan begitu? Ini penting sekali supaya dalam berbisnis ya,